Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernita, SPD, SKM, MPH. Saya merupakan dosen Poltekkes Kemenkes Aceh, jurusan Kebidanan, program studi D3 Kebidanan Aceh Utara. Spesialis keilmuan saya adalah pada bidang gizi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu Gizi dalam Kesehatan Ibu dan Anak yang berbobot 2 SKS, serta telah menghasilkan 2 buku kolaborasi sebagai referensi. Mata kuliah Gizi dalam Kesehatan Ibu dan Anak ini memiliki 4 capaian pembelajaran, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktek kebidanan berdasarkan agama, moral, dan filosofi, kode etik, profesi, serta standar kebidanan. Yang kedua, mahasiswa menguasai metode, teknik, dan pengetahuan dalam memahami konsep dasar ilmu gizi, konsep dasar gizi seimbang, dan manfaat zat gizi bagi wanita sepanjang daur kehidupannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan gizi seimbang bagi bayi, balita, remaja, dewasa, ibu hamil, dan lanjut usia, serta kebutuhan gizi seimbang bagi ibu menyusui dan bayi. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pendampingan dan pelayanan gizi keluarga pada bayi, balita, dan remaja dalam upaya pencegahan stunting, mampu mendeteksi dini terhadap kelainan yang terjadi pada wanita sepanjang daur kehidupannya, dan menangani kasus gawat daruratan serta melakukan rujukan kepada profesional yang relevan. Deskripsi singkat mata kuliah ini akan mempelajari mulai dari konsep dasar, ilmu gizi, kebutuhan gizi seimbang, hingga melakukan pendampingan dan pelayanan gizi pada ibu dan anak untuk pencegahan stunting. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode kuliah dengan kuliah tertutorial, praktikum, serta penugasan mandiri. Evaluasi untuk pembelajaran diambil secara formatif, sumatif, dan dari penugasan terstruktur. Adapun referensi yang dapat digunakan dalam pembelajaran ini, karya Almerser, Prinsip Dasar Ilmu Gizi, Arisman, Gizi dalam Daur Kehidupan. Dan tahun 2023 ini saya telah menghasilkan 2 buku kolaborasi, yaitu Metabolisme Zat Gizi dan Gizi Mutakhir, yang juga dapat digunakan sebagai referensi dalam perkuliahan ini. Selanjutnya, terkait sistem penilaian yang dilakukan dalam bentuk penugasan, ujian tulis, dan praktek. Sub penilaian terdiri atas nilai teori 40% dan praktek 60%, di mana nilai teori itu didapatkan dari presentasi nilai sikap 10%, tugas 25%, UTS 25%, UAS 40%, yang keseluruhan 100%. Demikian pengenalan singkat terkait mata kuliah gizi dalam kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah ya, semoga kita sehat semua ya. Selamat bertemu kembali dengan saya pada semester ini, Ibu Ernita, SPD SKM MPH. Di sini saya masuk ya, mata kuliah gizi dalam kesehatan ibu dan anak. Itu ada 2 SKS ya, 2 SKS. Di sini saya adalah tim kedua dengan Ibu Mirna Lestari. Ya, di sini ada pun LPS yang akan kita sampaikan. Di sini ada CBMK ya. Pada hari ini adalah pertemuan kedua dengan saya, di mana mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar gizi seimbang. Ya, kemudian kita lihat ya kembali. Setelah pembelajaran ini, ya, diharapkan Anda bisa mengerti tentang konsep gizi seimbang. Jadi, adapun buku referensi yang akan kita gunakan, ya, adalah seperti buku ilmu gizi untuk profesi, ya, dan mahasiswa, kemudian gizi dalam daur kehidupan, kemudian juga bisa menggunakan referensi prinsip dasar ilmu gizi, ya, kemudian ada juga referensi lain yang bisa Anda gunakan. Yang terbaru adalah salah satu buku Metabolisme Zat Gizi, ya, ini adalah buku kolaborasi saya yang bisa Anda gunakan. Di sini banyak menjelaskan bagaimana fungsi gizi terhadap kehamilan, bagaimana fungsi zat gizi terhadap otak, data biovaskular dan sebagainya. Ya, bisa Anda lihat di sini. Ya,
bisa digunakan sebagai salah satu referensi. Kemudian ada pula buku gizi lain, gizi mutakhir, itu juga buku kolaborasi saya yang telah terbit tahun 2023. Ya, itu gizi mutakhir. Ya. Adapun penilaian yang akan kita gunakan, ini penilaian ini adalah bersifat penugasan, ya, ada ujian tulis, ya, ada ujian praktik, ya. Teori itu 40%. Di mana teori 40% itu sifat ada 10%, ya. Dari sifat 10%, kemudian tugas 25%, kemudian UTS 25%, dan UAS 25%. Jadi kalau ada tugas dikerjakan, dan saya juga akan resensi Anda, aktifan Anda di kelas juga akan saya buat, ya. Adapun yang akan kita pelajari di sini adalah tentang pengertian gizi, ya. Apa itu zat gizi, sumber zat gizi, jenis zat gizi, kemudian baru masuk ke gizi seimbang. Ya, jadi setelah konsep dasar yang kita penuhi dulu, baru kita belajar tentang gizi seimbang. Itulah tentang RPS dengan stres. Inilah pertemuan kita pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang konsep dasar gizi seimbang, ya. Nah, kalau kita melihat makanan itu, ya, itu tentunya harus dimakan. Ya, jadi gizi itu adalah suatu proses, ya, organisme bagaimana menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses, ya, digesti, ya, pencernaan seluruhnya, baik masuk mulut sampai seluruhnya, kemudian, ya, absorpsi, ya, diabsorpsi, diserap, ya, kemudian ditransportasi, diedarkan, ya, kemudian juga dilakukan penyimpanan, ya, kemudian melalui proses metabolisme, ya, kemudian setelah proses metabolisme ada zat-zat yang tidak diperlukan lagi, nah zat-zat ini dikeluarkan dari. Jadi zat-zat sisa yang dikeluarkan, jadi tidak digunakan lagi untuk tubuh. Yang kesemuanya ini diperlukan untuk melakukan, ya, pertumbuhan, ya, kemudian memenuhi kebutuhan pertumbuhan, kemudian untuk mempertahankan kehidupan, ya, untuk mempertahankan kehidupan dan fungsi normal organ, ya, serta menghasilkan energi untuk kehidupan. Jadi istilahnya makan meminta dari makanan itu harus organisme itu harus kita makan secara normal, ya, dimasukkan ke dalam tubuh, ya, masuk ke dalam tubuh dan melalui proses, ya, ada proses apa di situ? Digesti, konsentrasi, penyimpanan, metabolisme dan ekskresi, dikeluarkan sisa-sisa itu. Fungsi zat gizi, ya, bisa lihat, ya, ada sebagai sumber energi, ya, kemudian juga untuk pertumbuhan, ya, kemudian juga untuk pemeliharaan jaringan tubuh dan mengatur dari proses metabolisme daripada di dalam tubuh itu sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat, ya, ini ada makanan, ya, yang kita makan, ya. Nah, tadi kan ada proses di sini masuk dalam tubuh, ya. Nah, tadi ada makanan, kemudian ada zat gizi, ya. Nah, zat gizi tadi kan sudah kita sebutkan, ada zat gizi makro, ada zat gizi mikro, itu kan kecil, ada yang zat makro, bukan yang jumlahnya banyak. Nah, seperti itu, ya. Kalau mikro itu kecil, ya, bisa mikrogram, ya. Nah, bisa berbagai macam. Kalau ini gram, ya. Nah, kalau kita lihat seperti itu, apa sih zat gizi itu sebenarnya? Kita makan makanan itu ada zat gizi, dalam makanan itu ada zat gizi. Ya. Jadi zat gizi itu adalah ikatan kimia, ya, yang diperlukan untuk tubuh untuk melaksanakan atau menghasilkan energi, ya, membangun, ya, dan memelihara jaringan. Ya, tadi termasuk situ protein, ya, kemudian tetap mengatur proses kehidupan. Bagaimana ikatan kimia itu? Ya, ikatan kimia itu yang makanya yang kita katakan itu, ya, yang tadi katakan misalnya saja karbohidrat tadi, ya, karbohidrat. Nah, kira-kira nih kalau karbohidrat sebagai tadi fungsinya sebagai apa? Tenaga, sumber energi pertama, ya. Nah, karbohidrat. Karbohidrat itu, ya, kalau dia ikatan kimia, dia terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya, dia bisa menghasilkan sebagai sumber energi pertama. Kenapa sebagai sumber energi pertama? Ya, karena dia menghasilkan sayuran itu menghasilkan 4
telur. Ya, itu apa? Karbohidrat. Ya, ini kita belajar daripada seseorang orang jadi kita cerita ya. Baik, kemudian dia juga berperan dalam proses metabolisme. Kemudian dia sebagai protein sparer. Kalian tahu nggak kira-kira apa itu protein sparer? Enggak, lo tahu? Ya, protein sparer artinya penghematan terhadap protein. Dan protein itu digunakan sebagai unsur pembangun. Ya, benar. Tadi sebagai unsur pembangun untuk pertumbuhan. Nah, kalau ini tidak cukup dari sumber energinya dari karbohidrat diambil dari protein, apa yang terjadi? Ya, tubuh itu akan kekurangan. Jadi penting juga karbohidrat yang terbentuk. Ya, jangan sampai kekurangan diambil dari protein. Ya, sudah paham itu? Ya. Kemudian ada unsur glukosa, ya, itu sebagai unsur energi utama bagi otak sistem saraf. Jadi kalau ada kampus sebelum pergi sarapan dulu supaya konsen, supaya sel-sel saraf dan otaknya itu bisa bekerja konsen, nggak ngantuk, ya. Nah, jadi semangat dalam belajar, ya. Kalau lagi upacara nggak pingsan, ya, karena kekurangan kadar gula darah di dalam tubuh, ya. Tapi kemudian sebagai sumber glikosa juga. Nah, kita lihat jenis karbohidratnya ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, ini boleh Anda lihat nanti di buku lebih lanjut, ya. Baik, tentang protein, ya, protein itu dia ada berasal dari protein hewani, berasal dari hewan, ya, dari hewan. Contohnya apa kira-kira? Dari ikan, dari sapi. Iya, dari sapi, ikan itu berarti dari sumber hewan, hewani. Protein ya, hewani. Dan penabati, di sebelah sana dong. Saya mau yang di belakang. Ikan apa dari Yang berasal dari tumbuhan-tumbuhannya apa kira-kira? Sayur-sayuran. Protein nabati dari mana? kacang. Kacang, ya, bagus ya. Kacang ya, kalau ada bilang kacang-kacangan ya boleh ya. Nah, tangan bisa. Contohnya ikan kedelai ya. Apa lagi? Susu kedelai masuk? Masuk. Tapi kalau misalnya susu kambing masuk kemana? Ya. Baik, ini adalah dia sumbernya ya. Kemudian protein itu juga sebagai zat pembangun tadi saya katakan ya. Kenapa? Ya, zat pembangun dia membentuk jaringan baru ya. Kemudian pemeliharaan regenerasi kulit dan sel darah merah. Sehingga protein ini sangat penting. Jika ini kurang maka proses pertumbuhan penyembuhan luka itu lambat. Ya, apalagi kita kebiasaan ini ibu-ibu kita yang melahirkan cesarean penting sekali makan telur. Tidak boleh tantang, tidak boleh kali-kali kampung-kampung mantap ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan protein tinggi katanya. Itu adalah salah. Nah, Anda hari ini sudah belajar ya bagaimana fungsi proteinnya. Anda sudah harus menjelaskan kepada pasien Anda bahwasannya perlu konsumsi protein ya untuk proses regenerasi kulit dan juga sel darah ya untuk operasi. Kemudian ya lemak ya. Nah, lemak itu bisa kita lihat atau kita peroleh ya dari lemak hewani dan lemak daging ya. Lemak penting juga untuk tubuh ya, di mana dia juga menghasilkan energi ya. Nah, juga dia menghasilkan asam lemak esensial. Jadi 1 gram dia menghasilkan 90 kalori ya, besar ya lemak itu ya, besar. Jadi mau usah banyak konsumsi lemak, kita sih gitu ya. Ya, kemudian pembangunan ya, pembangun dan pembentuk struktur tubuh ya, untuk membangun dan membentuk struktur tubuh kan lemak saya kira sudah jelas ya. Kemudian pelindung kehilangan panas tubuh, memang berbeda ada orang gemuk dan kurus ya. Itu kalau yang gemuk cepat sekali panas ya, kepanasan ya. Kalau yang kurus dan merasa lebih lanjut ya. Vitamin A ya. Vitamin A itu fungsinya ya membantu pembentukan jaringan tubuh dan tulang, bukan hanya untuk melihat aja ya, tapi juga membantu pembentukan jaringan tubuh dan tulang ya. Nah, kemudian meningkatkan kelihatan dan ketajaman bola mata ya. Nah, mata kita ya juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh ya. Bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Artinya ada beberapa penyakit ya yang apabila anak itu sedang campak itu akan diberikan tanpa. Kenapa? Supaya lebih meningkatkan kekebalan tubuh dengan
lagi ke dalam yang lebih dalam lagi. Ya, sehingga ini berikan tanda. Kemudian memproteksi jantung, ya, kanker dan kataraks, ya, itu dibutuhkan juga apa? Ya, vitamin A. Oke, di mana dapatnya vitamin A? Siapa yang bisa menyebutkan? Wortel. Oke, mana lagi? Ya, daging ayam. Ya, bisa. Ya, mana lagi? Warna orange apa lagi? Iya. Warna hijau ada. Misalnya apa? Daun satu ada kan juga banyak ya. Kemudian vitamin B2 ya. Ini membantu pembentukan eritrosit ya. Kemudian tiroid ya, fungsi tiroid ya. Kemudian fungsi saraf ya, juga untuk meningkatkan kelembagaan. Oke ya. Jadi kalau vitamin B2 ini di mana dapatnya? Iya, susu keju ya, sayuran hijau ya. Iya. Kira-kira ada makanan seperti itu? Ada. Ini kita harus ya, karena kita sebagai tenaga kesehatan, jadi kita harus tahu soal gizi seimbang dan tidak. Jadi kita tahu kan turunan di situ ya apa fungsinya, sehingga kita nanti bisa menerapkan kepada pasien kita ya. Vitamin B12 atau cyanocobalamin ya, itu menjaga sel-sel saluran cerna dan sistem urat saraf dan sistem tulang belakang itu berfungsi secara normal. Jadi kemudian juga untuk membentuk sel darah merah ya. Kemudian sintesa nukleoprotein. Jadi kalau hal ini kurang ya, ini biasanya disebabkan adanya makro ya, makrotik megaloblastik. Jadi ini yang akhirnya ya terjadi anemia pada ibu hamil yang bisa menimbulkan kesehatan pada bayi. Kemudian lanjut lagi kita ke vitamin asam folat ya, asam folat itu proses pembentukan sel darah merah ya. Supaya apa? Supaya penting dalam tumbuh kembang ya normal ya. Nah, kalau asam folatnya kurang itu ibunya juga anemia. Tidak berpengaruh ya, nggak boleh gitu ya. Nah, sumbernya di mana kita dapatkan? Di sayuran hijau. Contohnya apa? Siapa bisa nyebutkan? Bayam. Ayo. Kangkung. Ya. Sawi. Vitamin C. Vitamin C itu untuk membentukkan jaringan ikat atau bahan interseluler. Jadi penting sekali vitamin C ini dia untuk membantu perkembangan sel. Jadi banyak ibu-ibu di penelitian ya, ada penelitian baru menyatakan bahwa banyak ibu-ibu yang melahirkan keguguran gitu, gara-gara keguguran tidak fisik. Ya, karena diantaranya adalah dia untuk proses yang pembentukan jaringan ikat ya. Jadi bisa kalau kekurangan itu bisa juga ya. Kemudian proteksi demam, itu ada penelitiannya ya dengan Kofran salah. Dan ini berhubungan juga dengan solusi plasenta. Ya. Kemudian membentuk proses hidrolisa asam amino. Ya, juga dari berfungsi dari vitamin C. Vitamin C banyak terdapat di mana aja? Jeruk, terus layangan ya, sudah bisa memberi counseling ya, harus bisa ya. Oke, kemudian vitamin D ya, fungsinya untuk pertumbuhan serta pemeliharaan tulang dan gigi. Nah, ini lagi untuk ibu-ibu hamil ya, ini sangat penting ya. Nah, kalau kurang ini ya bisa terjadi yang anaknya lahirnya seperti kakinya ya, seperti itu ya. Itu yang harus kita juga ya. Dia juga membantu absorpsi kalsium dan fosfor. Jadi kalau kurang vitamin D ya, ini juga kalau fosfor kita ya, kurang vitamin D. Sekarang gratis loh vitamin D. Mana kita dapat vitamin D? Matahari. Di sini matahari pagi ya, vitamin D ya. Ya ini yang lainnya bisa juga didapatkan di dalam makanan, di mana ikan, susu, apa lagi? Kacang,
Kacang-kacang. Ya. Ya, vitamin K ya fungsinya sebagai antikoagulan ya atau proses pembentukan protombin ya. Nah, ini untuk mencegah terjadinya perdarahan pada luka. Jadi kalau kurang vitamin K itu biasanya mudah terjadi perdarahan ya. Kalau sudah ibu hamil itu sering kalau rasa gigi berdarah ya. Berarti salah satunya ya kalau bisa berdarah ya. Jadi sumbernya padahal mudah sekali ya, cuma saya lagi jauh ya hati ya gitu ya. Jadi makan makanan yang beragam seperti ini artinya oh bisa lebih dari hati. Oh yang kadang-kadang bisa cari di sayuran hijau seperti itu. Nah kemudian mineral ya, kalsium ya. Kalsium dia bersama fosfor itu akan membentuk matriks daripada tulang. Jadi ada kalsium ya. Kalau kurang fosfor juga bisa juga kurang dari matriks tulang itu bisa juga kekurangan, bisa juga hamilnya lebih opos, giginya dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian membantu proses pengumpulan darah. Ini dia, ya. Dan penyerapan vitamin B12, ya, penuh kalsium. Oke, walaupun sudah ada siang, mari bersemangat ya. Fosfor, ya, fosfor ini membentuk perkembangan bagi tulang dan gigi. Dan kan kita katakan ya, dari tulang fosfor juga sebagai ring ya. Kemudian mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Jadi cairan tubuh itu perlukan air itu penting dalam tubuh sebagai netralitas ya. Nah, ini dia juga mempertahankan keseimbangan cairan tubuh fosfor. Ya, penting sekali ya. Kemudian fosfor itu sangat penting untuk menjaga dalam pembelahan inti sel dan pemindahan sifat-sifat keturunan. Nah, genetikanya ya. Ya dari ibu, ayah diturunkan kepada anak, ya, DNA-nya, DNA-nya, ya, itu sifat-sifat turunan itu diperlukan fosfor. Nah, itu makanya ibu hamil nggak boleh juga kenapa fosfor, ya, mana dapatnya produk hewan. Ya, produk hewan sifo, ya, terang, ya, dan zat besi, ya, itu zat besi ada yang nggak tahu? Zat besi sering disebut apa? Jadi dalam tanda kalau pada ibu hamil sering warnanya warna apa? Merah. Kemudian zinc ya, Zn itu penting dalam berbagai enzim. Ya, karena apa? Dia penting dalam sintesa protein baru. Ya, sintesa protein baru. Ya, proses regulasi dan ekspresi genetika dibutuhkan zinc. Ya, zinc ini ya. Ini dia meningkatkan absorpsi daripada vitamin zinc. Ya, zinc juga meningkatkan absorpsi vitamin A, bukan zinc, absorpsi vitamin A juga kurang. Ya, penyerapannya. Jadi makanya tadi dikatakan dia sebagai mengatur metabolisme itu. Tapi kan dari awal saya katakan dia mengatur, ya, kurang. Ya, sumbernya di mana? Bukan? Bukan laut, apa lagi? Terang. Ini kan enak semua yang makannya ya. Enak nggak? Ada yang nggak suka? Ada yang suka? Ada yang nggak suka tadi kayaknya di belakang ya. Tapi kalau nggak suka, mulai hari ini sudah tahu sih. Tapi harus suka ya. Harus suka. Harus suka. Kan ganti dengan yang lain. Tapi di perkenalan pelan-pelan harus suka. Ya. Mineral gallium itu berfungsi untuk membentukkan hormon tiroksin ya, untuk pencegahan kondom ya. Nah, tahu ya kondom tahu? Gimana kondom kalau kondom? Iya. Buka ya. Ini kurang bagus ya dia ya. Jadi nggak boleh kurang ya. Dan juga untuk pembesaran sel-sel tubuh ya. Jadi kalau pada masyarakat kecil bagaimana kalau kurang ini? Jadi kalau pada masyarakat kecil kurang, maka anak-anaknya tidak terbil. Ya, tidak bisa bukan terbil ya. Jadi tahu anti-aktif. Nah, misalnya di pemenuhan ya. Jadi kurang kalorium. Jadi kita banyak misalnya berapa? Ada gallium di mana didapatkan? Garam, selain garam, apalagi tanah laut ada enggak? Jadi kalau gunungan itu biasanya kalau orang hidup kita jarang kalau di sana. Jadi bisa kubis dan yang kurang. Kalau kubis itu nggak ada. Nggak ada yang jangan sering gaya apa orangnya memang penting. Baik kita tentang gizi seimbang. Kita masuk ke gizi seimbang ya seperti tadi. Apa itu gizi seimbang? Ya, gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari ya yang mengandung zat gizi dalam jumlah dan jenis ya yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kan
sesuai dengan kebutuhan ibu dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman makanan. Berarti kita makan tidak hanya satu, berbagai macam yang sudah kita pelajari tadi. Ya, kemudian melakukan aktivitas fisik, ya, dan berat badan ideal. Ini pedoman gizi seimbang ini diluncurkan pada bulan Februari 2014, ya, diumumkan Kemenkes nomor 41 tahun 2014, ya. Seimbang, kita lihat, ya, bahwasannya bagian gizi seimbang akan bervariasi sesuai kebutuhan, ya, kalau sesuai itu beda antara hamil dengan anak-anak, misalnya ada aktivitas fisik secara teratur dan terukur. Yang setiap hari teratur kita lakukan, jangan sekali terus beberapa lama nggak lakukan, ya. Kemudian menjaga kebersihan dan lingkungan, akan berada di ideal. Baik, kita lihat di sini adalah gizi seimbang itu berada sebagai kelompok, ya, kelompok gizi seimbang, ya. Berdasarkan dari dasar, ya, kita melihat ada 4 prinsip, ya, membiasakan makan makanan beraneka ragam di sini, ya, kemudian pola hidup bersih, pola hidup aktif dan berolahraga, dan pantau terus berat badan. Ya, nah, cara pakai dasar beda-beda. Kita harus mengkonsumsi, ya, daripada air putih, kualitas terkait dengan air itu sangat penting, ya, untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan proses metabolisme tubuh kita itu semuanya membutuhkan air. Jadi air itu sebagai kebutuhan kita, sebagai keseimbangan dan sebagai pelarut, ya, dalam proses metabolisme dalam tubuh kita. Ya. Nah, kemudian lantai selanjutnya, keduanya ditempati oleh makanan pokok. Itu sebanyak makanan pokok tadi sudah beragam, ya, termasuk kepada apa, ya, sumber energi, ya, kita pelajari, ya. Nah, ini dia, ya, makanan pokok itu 3-8 porsi. Ya, bisa dipahami? Nah, lantai selanjutnya untuk pengaruh ini adalah sayuran dan buah-buahan. Jadi kalau kita lihat sayuran itu mencukupi 3-5 porsi, ya. Sedangkan itu lebih besar dibandingkan dengan buah-buahan. Buah-buahan 2-3 porsi. Ya. Nampak ya warnanya, ya. Kemudian yang lantai di atasnya lagi ada protein nabati atau lauk, ya. Itu sama dengan protein hewani. Ya. Kemudian yang di atas itu ada garam dan yang itu hati-hati itu di atas dan puncak itu, ya, ada garam dan gula, itu nggak boleh berlebihan. Intinya kita sebagai mahasiswa yang harus, ya, tahu apa itu gizi, ya, mana saja sumber zat gizi itu ada, apa fungsinya, ya, tadi sudah saya jelaskan semuanya, ya. Kemudian, ya, gizi seimbang itu apa, sehingga kita bisa mempertahankan gizi seimbang dan bisa menjelaskan gizi seimbang, ya, kepada kita sendiri dan kepada orang lain. Coba bisa, ya. Kita diskusi sekarang. Mungkin siapa yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya? Oke, silakan. Yang dari kita pelajari, kira-kira apa berdampak dari kekurangan gizi seimbang ini pada ibu hamil dan juga pada perkembangan dari janinnya. Ya. Jadi kali ini kalau gizinya kayak kita tahu, ya, yang namanya seimbang itu, ya, seimbang itu artinya kan baik, ya. Ini asupan makanan, ibu hamilnya kurang, ya, asupan makannya, ya, kurang, ya, di sini, ya, ibu hamil, ya. Bagaimana efeknya kepada bayinya, ya, kandungannya, ya. Biasanya pertumbuhannya akan terganggu, ya, pertumbuhan dan janin akan terganggu, bisa melahirkan bayi-bayi yang BB, ya, rendah berat badan. Penting sekali, ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatian Anda semuanya. Saya kira inilah pertemuan kita dan ada tugas yang harus Anda kerjakan. Anda boleh baca tugas-baca tentang gizi seimbang, boleh Anda lihat juga di buku ini, ya, boleh Anda baca. Dan buku lainnya silakan tentang gizi seimbang, bagaimana terlibat metabolismenya, boleh Anda lihat di situ. Nah, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang angka kecukupan gizi. Ya. Terima kasih banyak atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.